Selamat pagi, kami dari kelompok Ternate. Kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kerajaan Ternate. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Yang akan kita bahas yaitu sejarah berdirinya kerajaan Ternate, masa kejayaan, raja-raja, penyebab runtuhnya, kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang terakhir yaitu peninggalan kerajaan Ternate. Sejarah berdirinya Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate memiliki kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Masa kejayaan Kerajaan Ternate. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi ketika Sultan Babulah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Babulah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Babulah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Babulah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu raja-raja. Pendiri Kesultanan Ternate adalah Bab Masyur Malamo yang berkuasa antara tahun 1257 Masehi sampai 1272 Masehi. Namun, berikut ini adalah raja-raja kerajaan Ternate yang terkenal, antara lain Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayanullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Khairun Jamil, dan yang terakhir Sultan Babulah Datuk Syah. Penyebab runtuhnya kerajaan Ternate yaitu karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate, meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Kehidupan politik melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi rempah-rempah kepada VOC. Adanya perintah penebangan, pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Mengadakan pelayaran honggi atau patroli laut yang diciptakan oleh Frederick de Houtman, gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obat dan bumbu masak,
karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Kehidupan sosial budaya. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu karya seni bangunan yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Nah, ini dia peninggalan Kerajaan Ternate. Ada Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami, Benteng Taluku, Komplek Pemakaman Sultan Ternate, dan benda-benda peninggalan yang ada di Museum Kesultanan Ternate. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai Kerajaan Ternate. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.